Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam bagi kita semua. Kembali lagi bersama saya Husain Degi Barani dengan NIK 1C1 24034 dari program studi teknik geologi. Pada pertemuan malam hari ini, sekaligus pengganti tugas pertama dalam mata kuliah paleontologi, yaitu mencari sebuah artikel tentang fosil foraminifera, di mana yang saya ambil itu adalah suatu studi foraminifera untuk penentuan umur dan lingkungan pengendapan pada formasi Sentolo, Desa Gedeng, Kecamatan Talenda dan Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Nah, jurnalnya ini berasal dari Jurnal Nasional Rekayasa Teknologi Industri dan Informasi. Dapat dilihat dari gambar. Serta untuk para pembuatnya itu saya cantumkan juga, yaitu dapat dilihat dari juga gambar itu terdapat oleh Kanaya, Tabita, dan kawan-kawan. Selanjutnya itu, nah, latar belakang. Apa kan banyak sekali kalian anjing. Kontol pun. Nah, selanjutnya itu latar belakang. Nah, kenapa saya mengambil ini? Karena saya membaca dari melatar belakangi si pembuatnya itu, yaitu untuk pengukuran stratigrafi terukur, di mana pada formasi Sentolo bagian atas itu sangatlah terbatas. Jadi si formasinya ini dicirikan dengan batuan klastik yang penyebarannya itu hanya setempat dan tidak menerus akibat dari erosional. Nah, tetapi pada Desa Geden, Kecamatan Lenda, Kabupaten Kulon Progo, ditemukan singkapan formasi Sentolo. Yang bagian atasnya itu memiliki ketebalan 5,2 meter. Nah, tujuannya itu yaitu untuk mengambil data foraminifera kecil, plantonik dan juga bentonik, yang dengan menyusun hasil kajian dengan mendapatkan sampel batuan pada jalur pengukuran stratigrafi yang sudah terukur. Nah, selanjutnya itu masuk kepada metode penelitiannya. Nah, pada jurnalnya ini memiliki 4 tahapan metode penelitian, di mana dalam tahap awalnya itu adalah suatu meliputi untuk pembuatan perumusan masalah dan juga studi pustaka sebagai acuan dasar berdasarkan adanya penelitian sebelumnya. Selanjutnya itu melakukan tahapan pengambilan data lapangan. Nah, tahapan pengambilan data lapangan ini meliputi pengambilan data stratigrafi yang terukur pada jalur yang sudah ditetapkan menggunakan metode tongkat Jacob atau Jacob Step. Nah, kemudian datanya itu dilakukan juga pengambilan sampel yang dimana dibagi menjadi top bagian atas, middle bagian tengah, dan bottom bagian bawah. Selanjutnya itu untuk tahap analisisnya. Nah, tahap analisis ini dilakukan setelah melakukan observasi langsung di lapangan. Nah, setelah melakukan observasi langsung di lapangan, sampel yang kita bawa pulang itu dilakukan preparasi. Nah, sampel preparasinya ini diawali dengan membuat membuat si batuannya ini atau spesimen ini menjadi material-material yang lebih kecil agar dapat mudah untuk disaring atau disayak menggunakan mesh dengan ukuran yang telah ditetapkan. Setelah itu, setelah dilakukan pengayakan, material-material yang sudah lolos dari pengayakan berdasarkan ukuran-ukuran meshnya ini dilakukan pemisahan material dan fosil dengan menggunakan larutan H2O2. Setelah melakukan pemisahan dan setelah kering dilakukan itu observasi. Nah, observasi ini bertujuan untuk mengetahui si jenis si fosilnya ini, morfologinya, dan si kamar-kamar dari fosilnya ini menggunakan bantuan alat mikroskopik dengan melihat berdasarkan pengamatan mikroskop. Setelah melakukan pengamatan, dilanjutkan itu dengan determinasi. Determinasi ini dia itu suatu tahapan atau analisis untuk lebih lanjutnya ini. Setelah melakukan tahapan analisis data,
dilakukan lanjutnya itu tahap akhir. Nah, tahap akhir ini yaitu suatu penarikan untuk mengetahui umur dan lingkungan pengendapan. Untuk umur menggunakan Blow tahun 1969 dan untuk tips untuk lingkungan pengendapan menggunakan Tipsworth tahun 1966. Nah, hasil kemudian ini menjadi artikel ilmiah. Nah, lanjut untuk hasil. Nah, hasil yang pertama itu adalah suatu pengukuran yang langsung diambil di lapangan, yaitu pengambilan data lapangan. Ini adalah profil dari si singkatannya itu atau mengambil data measuring section. Nah, measuring section yang berada dalam artikelnya ini memiliki umur, ketebalan, jenis litologi, ukuran butir, struktur, dan pemarian, yaitu pendeskripsi secara singkat. Nah, setelah dilakukannya itu hasilnya juga itu ditemukan hasil pendeskripsian si fosil-fosil foraminifera ini, di mana dibagi menjadi dua untuk hasil foraminifera planktonik digunakan untuk penentuan umur relatif batuan, sementara untuk fosil bentonik digunakan untuk penentuan lingkungan pengendapan. Nah, kenapa kedua hal ini berbeda? Karena untuk planktonik dia ini memiliki umur yang relatif singkat dan cocok memang sebagai indeks fosil karena hadir secara melimpah atau banyak. Nah, sementara untuk foraminifera bentonik, kenapa cocok dikatakan sebagai penentu lingkungan pengendapan? Karena si bentonik ini sangat sensitif terhadap perubahan temperatur dan salinitas, sehingga sangat cocok untuk penentuan lingkungan pengendapan. Nah, dapat dilihat pada gambar suatu sayatannya ini, yaitu di mana memiliki dinding gamping hialin, bentuk kamarnya itu prismatik dengan bentuk tes membulat, susunan kamarnya itu polimelamus, jumlah kamarnya itu ada 6. Nah, pada panel ventral memiliki umur N16 sampai N22. Penentuan umurnya itu menggunakan klasifikasi Blow tahun 1969. Dapat dilihat pada gambar pengklasifikasinya, serta terdapat pada bagian tengah atau middle seperti yang dijelaskan tadi, ada bagian atas, bagian tengah, dan bagian bawah. Nah, untuk fosilnya ini berada bagian tengah. Terus untuk deskripsi foraminifera bentonik, di mana ditemukan itu suatu foraminifera bentonik yaitu Silibras poraphides yang tersusun atas cangkang gamping hialin. Susunan kamarnya itu polythalamus uniserial, bentuk kamarnya itu romboid, jumlah kamarnya itu ada 10, hiasannya itu smooth, dan lingkungan pengendapannya itu neritik tengah. Kenapa neritik tengah? Karena si Cibradius peliprus ini hidup pada kedalaman 20 sampai 100 meter, dapat dilihat di gambar. Setelah di-plotting dapat diketahui ternyata si fosilnya ini hidup pada neritik tengah. Nah, selanjutnya itu untuk kesimpulan. Nah, berdasarkan hasil pengukuran stratigrafi dengan total lebih kurang 6 meter, diamati litologi berupa satuan batu gamping kalkarenit berdasarkan klasifikasi Grabau tahun 1904. Nah, analisis mikropaleontologi foraminifera planktonik ini berada di daerah Sungai Kamal dengan satuannya itu satuan lempung hitam dengan formasi Nanggulan memiliki umur Miocen tengah. Yang diketahui dari hasil deskripsi dan dilakukan penarikan umur dengan klasifikasi Blow, fosil planktonik yang ditemukan berupa Orbulina structuralis dan lain-lain, dapat dilihat dari gambar. Setelah itu dilakukan penentuan lingkungan pengendapan berdasarkan jenis foraminifera bentonik. Dengan hasilnya itu ditemukan ternyata lingkungan pengendapannya itu mulai dari neritik dalam hingga neritik tengah menggunakan klasifikasi Tipsworth tahun 1966 dengan fosil yang ditemukan berupa Cassinudinan, Levigata, dan lain-lain. Oke, sekian dari saya. Itu saja yang saya dapat bisa sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya Husain Dikebarani pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.